ya, nama saya lengkapnya Timber Wellman. Ya berarti Wellman itu adalah anak yang baik. Ya. Jadi seperti apa ya? Ya ada harapan, ya harapan daripada orang tua supaya ada anak yang baik yang muncul dari keluarga ini gitu ya. Ya. Ya jadi ketika saya renungkan seperti itu, saya melihat kembali kepada awalnya saya mengenal Tuhan, gitu ya. Saya kenapa kok diantarkan Tuhan ke tempat saya kuliah yang tidak saya inginkan. Tidak pernah saya bayangkan harus masuk swasta gitu. Saya begitu pengen sekali pada waktu itu masuk perguruan tinggi negeri. Tetapi rupanya karena saya selidiki pada waktu saya masih sekolah, memang saya nggak banyak neko-neko gitu ya, nggak banyak neko-neko. Saya ya kalau orang tua saya menyuruh gitu atau ada hal-hal yang mereka butuhkan, saya dari antara abang dan adik saya yang lebih gampang diapa. Bahkan ketika saya pun kuliah, ya apa adanya gitu, apa adanya. Kalau abang saya kalau nggak ada dia nggak tinggi, dia nggak tinggi, dia bertahan di situ. Saya ya seberapa pun yang ada ya bawa aja gitu. Itu saya. Jadi pikir-pikir gitu, saya menganggap memang saya ini orang baik. Tetapi rupanya bukan kebaikan saya yang bisa membawa saya untuk bisa mengenal Tuhan. Sesungguhnya ketika Tuhan menempatkan saya dulu di tempat saya kuliah dahulu, rupanya itunya cara Tuhan untuk menangkap saya untuk datang kepada Tuhan, gitu ya. Tepatnya pada waktu saya sudah hampir selesai gitu perkuliahan saya, ya saya mengikuti retreat mahasiswa ya. Dan ada satu hal yang saya dengarkan firman Tuhan pada waktu itu, tepatnya itu pada tahun 93. Firman Tuhan yang saya dengar pada waktu itu adalah 1 Yohanes 5 ayat 12 itu. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini satu yang menjadi perenungan bagi saya pada waktu itu. Jadi ketika saya renungkan, ketika saya tidak memiliki Yesus itu, maka saya tidak akan memiliki hidup yang kekal. Maka saya ambil satu keputusan, Tuhan, aku mau menerima Engkau. Karena kalau katakan siapa yang memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal itu tentunya. Maka disitulah saya mengambil keputusan terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, memang seiring dengan waktu, ya saya tahu di dalam perjalanan iman saya kepada Tuhan tidak seperti tidak lancar lah gitu ya. Oleh karena hubungan saya tidak baik dengan Tuhan, tentu pasti ini punya pengaruh yang besar. Ketika saya tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka saya akan seperti itu ya, tidak punya tidak baiklah gitu ya. Jadi sehingga ada banyak hal yang membuat saya jatuh ke dalam dosa kembali. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan ya, lewat situasi yang ada firman Tuhan kembali ya menguatkan saya. Ada tantangan lagi diberikan kepada saya untuk kembali lagi iman saya untuk boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah yang kembali yang menguatkan saya, sehingga pada akhirnya terus saya belajar kepada Tuhan, firman Tuhan yang
dahulu yang pernah saya dengar bahwa kalau saya memiliki Yesus, saya akan memperoleh hidup yang kekal. Saya tidak berhenti sampai di situ. Saya kembali memulai lagi belajar firman Tuhan kembali, sehingga iman yang dahulu yang pernah saya miliki itu saya dipulihkan kembali. Ya, itulah yang membuat saya sampai hari ini ada kekuatan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, tanpa saya pikir ada firman Tuhan yang hari lepas hari, dan lewat firman Tuhan yang boleh saya pelajari tiap-tiap hari, saya tidak akan punya kekuatan. Nah, itu intinya yang saya pikirkan. Bahkan di dalam banyak hal pun yang boleh saya hadapi di dalam pergumulan, di dalam kehidupan saya tiap-tiap hari, tengah-tengah keluarga, tentunya oleh karena ada firman Tuhan tiap-tiap hari yang boleh memperbaharui dan bahkan juga yang menegur saya, bahkan mengajari saya bagaimana saya hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Ya, tentunya juga saya tahu di dalam banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, itu terus yang membuat saya bagaimana ya, bahkan saya ketika hari ini pun saya melihat ketika ada orang di sekeliling saya, bagaimana ketika mereka ini kalau mereka ini nanti dipanggil oleh Tuhan. Saya melihat gitu di tengah-tengah pekerjaan saya hari ini. Saya lihat gitu, apalagi orang-orang yang orang-orang Tionghoa itu, saya lihat gitu mereka dengan saya bergumul terus gitu bagaimana menceritakan tentang Yesus itu kepada mereka. Ya, ini yang muncul di dalam hati saya. Oleh karena saya mengingat di dalam Roma 1 ayat 16 itu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi tanpa Injil itu, saya pikir akan sama seperti keadaan saya dahulu ketika saya tidak mengenal Tuhan. Mereka akan pasti ke dalam. Maka hari ini saya tetap bergumul di dalam di dalam dua saya, bagaimana saya untuk menyampaikan tentang Yesus itu kepada mereka. Ya, ini yang pikir yang secara singkat boleh saya sampaikan bagi kita tentang bagaimana perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan, mulai dari saya mengenal Tuhan sampai hari ini. Kalau diteruskan nanti kan harus saya kupas satu-satu, mulai dari mana gitu ya. Tapi inilah sedikit cerita saya bersama dengan Tuhan. Ya, tentunya kalau mungkin nanti ada waktu-waktu yang lain, saya akan mungkin secara spesifik, tapi ini secara keseluruhan gitu ya. Saya rangkum secara keseluruhan sehingga ini juga boleh, saya kira juga ini boleh menjadi berkat bagi kita. Terima kasih.